Kisah Ibu Sambung, episode 20. Camelia menghela napas untuk menenangkan diri. Ia mencari Celine ke pekarangan di sekitar kelas, mana tahu anak perempuannya itu bermain sambil menunggunya. Namun, tak juga ditemukannya sosok mungil Celine. Camelia pun bergegas ke ruang guru untuk mencari informasi. Belum sampai ke ruang guru, Camelia berpapasan dengan Bunita. "Bunita, apakah Bunita melihat Celine?" tanya Camelia pada wali kelas Celine tersebut. "Celine? Oh, tadi dia sudah dijemput." Bunita membenarkan letak kacamatanya. Camelia mengernyit. "Dijemput siapa?" "Dijemput oleh Bu Kinanti. Bu Camelia kenal Bu Kinanti kan?" "Ya, saya mengenalnya." "Tapi kenapa tiba-tiba dia menjemput Celine?" Nada suara Camelia terdengar bingung, seolah bertanya pada dirinya sendiri. "Tadi saya sudah bilang kalau biasanya Bu Camelia yang menjemput anak-anak. Tapi Bu Kinanti mengatakan dia dan mantan suaminya sudah sepakat bahwa dia boleh membawa Chico dan Celine kapan saja. Kira-kira begitu tadi yang disampaikan oleh Bu Kinanti pada saya." Bunita berkata dengan hati-hati, tampaknya ia takut salah bicara. Mendengar penjelasan dari Bunita, Camelia terdiam sejenak untuk berpikir. Apakah benar Chandra dan Kinanti sudah membuat kesepakatan bahwa Kinanti boleh membawa Chico dan Celine kapan saja? Kenapa Chandra tidak memberitahu tentang hal itu pada Camelia sebelumnya? Lalu, apakah Kinanti juga menjemput Chico tadi? Di tengah kebingungan, Camelia mendengar suara seorang anak laki-laki memanggilnya. Ternyata Chico yang sedang berjalan ke arahnya. Camelia menyimpulkan bahwa Kinanti hanya membawa Celine pergi. Namun, untuk apa? Camelia menggeleng untuk menepis pikiran buruk yang melintas di benaknya. Ia tak boleh berburuk sangka sebelum semuanya jelas. Bunita berdeham. "Maaf Bu Camelia, saya permisi dulu. Rapat masih berlangsung di ruang guru. Saya tadi keluar hanya untuk mengambil berkas yang tertinggal di kelas." "Oh silakan Bu, tapi maaf sebelumnya, saya ingin bertanya satu hal lagi. Apakah Bu Kinanti tadi ada bilang kemana dia dan Celine pergi?" Bunita menggeleng. "Saya tidak menanyakannya Bu." "Oh, oke. Terima kasih atas informasinya Bunita. Maaf mengganggu waktunya." Camelia tersenyum dan mempersilakan Bunita untuk beranjak. "Celine pergi bersama Mama Kinanti?" Chico bertanya setelah Bunita berlalu. Camelia hanya mengangguk, lalu ia mengajak Chico menemui Pak Dodi yang sudah menunggu mereka di luar gerbang sekolah. Camelia meminta Pak Dodi untuk mengantar Chico pulang lebih dulu. Ia lebih memilih untuk menemui Kinanti dan Celine sendiri saja dengan taksi online, meski dia belum tahu kemana Kinanti membawa gadis kecil itu pergi. "Pak Dodi, bilang pada ibu jangan khawatir, saya akan membawa Celine pulang," pesan Camelia pada Pak Dodi dengan suara pelan, agar Chico yang berada dalam mobil tak mendengar. Tentu saja Camelia tak mau membuat Chico ikut merasa khawatir dan bingung. Setelah mobil keluarga Luksono itu berlalu, Camelia segera meraih ponselnya untuk menelepon Chandra. Dari sudut mata, Camelia melihat sosok Devan sedang berjalan ke arahnya. Namun, Camelia tak terlalu peduli karena fokusnya saat ini ingin menemukan Celine. "Ada apa Camelia?" Suara Chandra terdengar di seberang sana. "Chandra, kemana Kinanti membawa Celine pergi?" Camelia bertanya to the point. "Hah? Maksudmu?" Camelia menghela napas, lantas menjelaskan apa yang terjadi. "Kenapa kamu membuat kesepakatan dengan Kinanti tentang anak-anak tanpa sepengetahuanku?" "Dia bilang dia sudah sepakat denganmu bahwa dia boleh membawa anak-anak kapan saja." "Aku tidak ada membuat kesepakatan seperti itu dengan Kinanti." "Jangan bohong," tukas Camelia kesal. Chandra berdecak. "Aku tidak bohong Camelia. Sama sekali aku belum pernah membahas hal itu dengan Kinanti. Kalau sudah, aku pasti akan memberitahumu." "Lalu, kenapa dan kemana dia membawa Celine?" "Aku juga tidak tahu. Tenanglah dulu, aku akan menelponnya." Chandra berusaha menenangkan istrinya. Mau tak mau Camelia menuruti Chandra. Tak lama Chandra kembali menelponnya dan mengatakan bahwa Kinanti hanya membawa Celine makan siang. Ia juga memberitahu di mana restoran tempat Kinanti dan Celine makan siang. Namun, Camelia tak ingin percaya begitu saja sebelum benar-benar bertemu dengan Celine secara langsung. "Camelia, kamu tidak bermaksud menemui Celine sekarang kan?" Suara Chandra terdengar lagi sebelum sambungan telepon terputus. "Apa maksudmu? Tentu saja aku akan menemui mereka sekarang. Aku harus melihat Celine secara langsung. Celine itu tanggung jawabku. Apalagi mantan istrimu itu menjemput Celine tanpa izin dulu padaku ataupun padamu." Kekesalan Camelia belum hilang. "Oke, aku mengerti Camelia, tapi jangan..."
Chandra, aku akan menelponmu lagi nanti. Camelia menutup telepon. Camelia bermaksud memesan taksi online untuk menjemput Celine. Namun, ia tersentak ketika mendengar suara seorang pria menyapanya. Ternyata Devan masih berada di sana dan memperhatikannya sejak tadi. Pria itu menanyakan kenapa Camelia terlihat panik. Camelia hanya menjelaskan secara singkat dan tidak detail tentang Celine. Oh, I see. Kalau begitu, mari ku antar, tawar Devan. Camelia menggeleng. Tidak usah, Devan, terima kasih. Aku naik taksi online saja. Tidak enak padamu karena ini urusan keluarga. Devan tersenyum. Sama sekali tidak merepotkan. Akan lama kalau kamu menunggu taksi online lagi. Aku tidak akan mencampuri urusanmu nanti. Bukannya kamu sedang ada rapat guru? Camelia memastikan. Oh, rapatnya hanya untuk para guru. Staf tata usaha sudah boleh pulang, jelas Devan. Setelah mendapat persetujuan dari Camelia, Devan segera mengambil sepeda motornya. Lalu mereka pun berangkat menuju restoran cepat saji tempat Kinanti dan Celine berada. Sesuai informasi dari Chandra, entah kenapa jalanan mulai macet padahal belum masuk jam makan siang. Camelia merasa lega karena dengan sepeda motor mereka bisa lebih cepat dalam perjalanan. Setibanya di restoran yang dituju, Devan memarkirkan motornya dan tetap berada di sana meski Camelia mempersilakannya jika ingin pergi. Camelia berjalan menuju restoran yang terdapat area indoor dan outdoor itu. Belum sempat Camelia memasuki restoran, ia sudah bisa menemukan sosok Kinanti dan Celine di salah satu meja area outdoor. Ia pun bergegas ke sana. Mama, seru Celine begitu melihat Camelia. Kinanti tersentak dan menatap tajam pada Camelia yang sedang berjalan ke arah mereka. Ia menahan tubuh Celine yang ingin turun dari kursi untuk menyambut Camelia. Dengan wajah bingung, Celine tetap duduk. Namun, ada binar di matanya setelah melihat kehadiran Camelia. Sekilas tersenyum pada Celine, Camelia lalu menoleh pada Kinanti lagi. Kamu pikir aku akan menculik Celine begitu? Kinanti bertanya dengan nada sinis ketika Camelia sudah berada di dekat mereka. Tidak. Camelia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Hanya saja aku ingin menemui Celine secara langsung karena Celine adalah tanggung jawabku sekarang. Apalagi kamu sudah membawanya tanpa izin dari kami. Kembali Kinanti tersenyum sinis mendengar penuturan Camelia. Ia menoleh ke sekeliling. Karena orang-orang mulai memperhatikan mereka, ia mempersilakan Camelia untuk duduk. Camelia mengucapkan terima kasih dan duduk di seberang mereka. Celine tampak ingin duduk di samping Camelia, tetapi Kinanti kembali menahannya.